Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah Azimah dengan NIM 1221 1425 498. Di sini saya akan membuat video tentang perkembangan moralitas anak menurut Kohleber. Lawrence Kohlberg dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1925 di New York. Kohlberg sangat tertarik dengan karya Piaget yang berjudul The Moral Judgment of the Child. Ketertarikan Kohlberg tersebut mendorong untuk melakukan penelitian tentang proses perkembangan pertimbangan moral pada anak. Istilah moral berasal dari kata lain mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, dan kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah moral dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungan dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan individu oleh nilai-nilai sosial di mana individu tersebut menjadi anggota komunitas sosial. Menurut Kohlberg, penalaran atau pemikiran moral merupakan faktor penentu yang melahirkan perilaku moral. Oleh karena itu, untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya dapat ditelusuri melalui penalaran. Artinya, pengukuran moral yang benar tidak sekedar mengamati perilaku moral yang tampak, tetapi harus melihat pada penalaran yang mendasari keputusan perilaku moral tersebut. Kohlberg tidak memusatkan perhatian pada perilaku moral. Artinya, apa yang dilakukan seorang individu tidak menjadi pusat pengamatan. Ia menjadikan penalaran moral sebagai pusat kajian, di mana penalaran moral ini menekankan pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik dan buruk. Secara individu, seseorang menyadari bahwa ia merupakan bagian anggota kelompoknya, maka secepat itu pada umumnya individu menyadari bahwa aturan-aturan perilaku yang boleh, harus atau dilarang melakukannya. Proses penyadaran tersebut berangsur tumbuh melalui interaksi dengan lingkungan, di mana individu itu mungkin mendapat larangan, suruhan, pembenaran, atau persetujuan atau celaan atau merasakan akibat-akibat tertentu yang mungkin menyenangkan atau menemukan atau tidak pula mengecewakan daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Selama interview, subjek menyatakan bahwa antara 50 sampai 150 pernyataan moral berdasarkan pernyataan-pernyataan subjek penelitian. Kohlberg mengidentifikasi perkembangan moral menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama tingkat A atau prakonfesional. Pada tingkat level moralitas prakonfesional, moralitas anak berorientasi kepada akibat fisik yang diterima daripada akibat psikologis dan berorientasi pada rasa patuh kepada pemberi otoritas. Tingkat kedua ada konfesional. Tingkat moralitas ini juga biasa disebut moralitas peraturan konvensional dan persesuaian. Ciri utama tingkat ini adalah suatu tindakan dianggap baik apabila memenuhi harapan-harapan orang lain di luar dirinya, tidak peduli akibat-akibat yang langsung dan kelihatan. Tahap ketiga, orientasi anak yang baik. Dalam tahapan ini, moralitas anak yang baik, anak yang menyesuaikan diri dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Agar disebut sebagai anak baik, individu berusaha agar ia merasa dipercaya oleh kelompok, bertingkah laku sesuai dengan tuntutan kelompok, dan berusaha memenuhi harapan-harapan kelompok. Baik, yang keempat ada moralitas pelestarian otoritas dan aturan sosial. Dalam tahap keempat ini, kebenaran diartikan sebagai menjunjung tinggi hukum yang disetujui bersama individu, yakni bahwa apabila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai dengan seluruh kelompok, mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu.
Yang tingkat ketiga ada pasca konfesional. Tingkat ketiga ini bisa juga disebut sebagai moralitas prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Pada tingkat ini ada terbagi beberapa tahap. Yang pertama, moralitas kontrak sosial dan hak-hak individu. Dalam tahap ini, kebenaran diperoleh individu melalui pertimbangan hak-hak individu yang umum dan telah dikaji oleh masyarakat secara kritis. Yang kedua, moralitas prinsip-prinsip individu dan konsiens. Dalam tahapan ini, kebenaran didasari oleh hati sendiri yang mengandung konsistensi asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.